Assalamualaikum friends, welcome back to Dunia Dian Channel. So, di video kali ini seperti yang kalian udah lihat di judulnya, aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banget aku ditanyain atau sering banget aku terima pertanyaannya seputaran tentang aku yang sekarang menjadi ibu rumah tangga full. Jadi pokoknya beneran ibu yang di rumah aja gitu. Dan banyak banget pertanyaan yang ditanyain sama orang-orang berulang-ulang kali. Jadi aku mau jawabin pertanyaan itu juga di sini. Semoga bisa menjadi, aku sih harapnya ini bisa menjadi suatu pengetahuan baru aja mungkin buat yang belum menikah. Tapi sebelum aku jawabin pertanyaan-pertanyaannya, boleh dong kalian like dulu videonya dan jangan lupa juga untuk subscribe di channel aku dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Aku udah nulisin sih ada pertanyaan yang paling sering banget aku dapet dari teman-teman atau dari siapapun di Instagram ataupun di kehidupan nyata yang paling sering banget mereka tanyain ke aku. Jadi pertanyaan yang paling sering pertama itu adalah, kenapa sih mau jadi ibu rumah tangga gitu. Jadi kayak, kenapa sih Yan resign, atau kenapa sih Yan nggak kerja lagi, atau kenapa sih jadi ibu rumah tangga doang gitu kan. Nah sekarang aku mau jawab pertanyaan kenapa itu. Sebenarnya jujur aku itu dari awal sebelum aku menikah, bahkan dari kecil kayaknya ya, dari aku masa-masa remaja, aku tuh punya cita-cita banget buat nanti kalau aku udah nikah aku pengennya jadi ibu rumah tangga aja. Jadi aku mikir kayak jadi ibu rumah tangga itu seru ya, dan itu adalah menjadi, bisa dikatakan jadi cita-cita aku sih. Kayak yaudah deh ntar kalau aku nikah aku maunya jadi ibu rumah tangga aja gitu. Dan itulah yang aku jalani sekarang. Untungnya suami aku juga support aku untuk jadi ibu rumah tangga aja. Jadi dia kayak ya udah deh di rumah aja gitu, nggak usah kerja atau nggak usah nyambung kerjaan. Jadi akhirnya aku sebelum menikah aku memutuskan untuk resign. Jawabannya karena itu adalah yang aku inginkan jauh sebelum aku menikah. Hal apa yang paling menyenangkan jadi ibu rumah tangga? Jadi kayak apa sih enaknya di rumah doang gitu kan. Nah yang pasti kalau menurut aku nih ya, apa enaknya di rumah doang? Pertama, aku bisa punya waktu yang fleksibel, dan itu benar-benar jujur bikin aku merasa ini enak sih kerjaan kayak gini gitu. Aku merasanya jadi ibu rumah tangga itu juga sebuah pekerjaan ya, jadi aku ngerasanya enak sih kerja kayak gini. Pokoknya yang kayak kerja kantoran gitu nggak ada gitu, value-value kayak gitu. Jadi aku merasa menikmati aja hari-hari aku di rumah, bangun tidur, terus ngurusin anak-anak, terus melakukan apa ya kira-kira yang mau aku lakukan sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu loh. Jadi aku nggak diatur sama peraturan, nggak diatur sama apalah. Jadi aku benar-benar ngelakuin apapun di rumah aku ini sesuai dengan apa yang mau aku lakuin aja gitu. Dan aku merasa itu menyenangkan gitu, jadi nggak monoton. Karena aku jujur orangnya aku juga bosanan banget gitu. Melakukan rutinitas itu aku jujur membosankan. Nah kalau kalian pikir loh bukannya ibu rumah tangga juga rutinitasnya itu doang ya, di situ justru bedanya. Karena ketika kita jadi ibu rumah tangga kita bisa tuh nukar rutinitas itu. Jadi kalau misalnya biasanya bangun pagi langsung mandiin anak-anak, kita bisa tukar, kayaknya minggu ini aku bangun paginya mau senam dulu deh, atau mau sepedaan dulu deh, atau bangun pagi ini aku mau leye-leye dulu deh. Nah itu terserah kita, karena kita kan full di rumah doang nih, kita nggak punya kegiatan lain di luar yang mesti kita buru-buru harus nyelesain pekerjaan di rumah. Jadi bisa dibawa slow gitu loh kalau menurut aku. Dan di situ aku ngerasa menikmati banget sih untuk hari-hari di rumah. Nah pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih hal yang sulit menjadi ibu rumah tangga? Ketika menjadi ibu rumah tangga itu hal yang paling sulit adalah me time. Itu kayak, kalau menurut aku ya, me time itu adalah kayak golden time banget bagi ibu-ibu rumah tangga. Mungkin dalam bayangan orang-orang me time tuh kayak ke spa, nyalon, atau shopping sendirian, ke mall sendirian, nonton, kayak gitu-gitu. Itu udah me time mungkin buat kebanyakan orang. Dan jujur itu susah banget didapetin sama ibu rumah tangga, apalagi yang udah punya anak Jadi kalau udah punya anak itu mau nggak mau itu anak semua harus dibawa kemanapun pergi. Apalagi kayak aku sama suami aku tinggal cuman kita berdua doang gitu. Kita nggak orang tua kita jauh kan dari kita, jadi kayak kita nggak punya tempat untuk nitipin anak gitu. Jadi kita udah nggak pernah lagi yang namanya pergi me time gitu. Tapi
me time itu kan wajib ya buat ngilangin stres. Jadi sekarang itu aku menggeser nilai me time itu bukan lagi ke pergi ke salon atau pergi spa atau dan lain-lain gitu, udah bukan itu lagi me time aku. Jadi me time aku itu kayak sekarang aku bikin video, aku sharing-sharing ke teman-teman, aku sharing banyak hal, aku cerita-cerita, itu bagi aku udah me time. Jadi ketika aku bisa bikin video, nyelesain video, ngedit video, make upan, bagi aku itu aja udah me time. Dan bisa bikin satu video misalnya per minggu, itu bagi aku itu udah stress release yang besar banget sih. Walaupun kalian dikasih kesempatan, kayak aku misalnya dikasih kesempatan untuk pergi tanpa anak-anak, pergi sendiri doang, jujur aku pribadi juga nggak bisa pergi dengan tenang gitu loh. Jadi pasti tetap kepikiran, aduh anak aku aman nggak nih sama suami, pasti aku selalu kepikiran kayak gitu. Bahkan ninggalin sama orang tua sendiri pun aku juga masih kepikiran, duh anak aku nangis nggak ya, anak aku rewel nggak ya, duh anak aku nyusahin nggak ya. Nah jadi itu tuh justru ketika aku pergi keluar tanpa bawa anak-anak, justru pikiran aku tuh jadi makin kacau gitu loh. Jadi aku lebih memilih untuk ya udah, berarti me time aku bukan untuk pergi-pergi lagi, tapi gimana caranya nyiptain me time itu tetap di rumah. Nah itu dia, aku main makeup, bikin video dan lain sebagainya. Nah ini ada lagi pertanyaan yang banyak banget orang nanyain ke aku, kenapa aku tidak menggunakan jasa ART atau asisten rumah tangga. Ini mulai dari sahabat-sahabat aku, teman-teman aku, pokoknya siapapun yang ketemu sama aku dan tahu aku punya 2 anak yang masih kecil-kecil, mereka pasti nanya, kok nggak pakai asistensian gitu, kok nggak pakai asisten rumah tangga sih gitu, kok nggak ada babysitter sih gitu. Jujur aku itu gimana ya, aku nggak tahu sih ini bilangnya, jelasinnya gimana, tapi semoga kalian paham. Jadi aku itu kayak kurang nyaman kalau ada orang asing di rumah aku gitu. Aku nggak tahu sih apakah ini semua akan dialami sama semua orang yang mungkin baru-baru punya asisten atau gimana. Jadi aku tuh ngerasa kayak kalau ada orang asing di rumah aku mesti nungguin dia gitu loh. Jadi kayak akunya sendiri nggak nyaman kalau ada orang yang bebas berkeliaran di rumah aku gitu. Orang luar nggak nyaman banget kalau misalnya ada orang yang ngebersihin rumah terus akunya di rumah juga gitu. Nggak tahu sih perasaan itu tuh perasaan apa, tapi itulah yang aku rasain. Makanya aku nggak punya asisten. Dulu sih sempat aku hire asisten, terus pas hari pertama dia masuk aku ngerasa kayak aduh janggal nih gitu, kayak aduh kok nggak enak ya ada orang lain di rumah ini gitu. Makanya aku langsung hari itu juga aku bilang, duh kayaknya aku nggak jadi dia pakai asisten, nggak apa-apa kan gitu. Akhirnya aku cut di hari pertama si asisten itu datang. Sampai sekarang aku masih dibantu sama suami aku, kita sama-sama ngerjain kerjaan rumah dan sama-sama juga ngurus anak, dan alhamdulillahnya aku ngerasa itu udah cukup sih tanpa aku harus hire asisten. Nah pertanyaan selanjutnya adalah hal apa yang sering bikin kesal di rumah? Sebenarnya nggak ada satu hal aja sih yang bikin kesel di rumah itu, sebenarnya ada, bisa banyak sih aku bilangnya. Salah satunya adalah ketika anak-anak cranky, anak-anak ragil rewel, terus aku lagi ada sesuatu yang mau kerjain. Jadi aku tuh orangnya perfeksionis banget ya. Jadi kalau aku mau ngerjain sesuatu, aku mesti banget ini yang aku kerjain ini selesai dulu. Jadi jangan ganggu aku ketika aku lagi mengerjakan sesuatu ini gitu. Jadi biarkan ini selesai dulu, nanti aku bakal urus yang lain lagi gitu. Jadi kayaknya sih aku nggak terlalu multitasking ya. Mungkin ada beberapa ibu-ibu yang bisa sambilan gitu ngerjain apa sambil ngapa gitu. Nah aku tuh nggak yang bisa banget kayak gitu. Jadi aku tuh mesti satu-satu dan itu tuh mesti kelar dulu baru aku bisa nyelesain yang lain gitu. Mungkin itu sih yang sering bikin aku tuh kesal. Terus ditambah kalau misalnya anak-anak lagi rewel atau mainannya lagi berantakan dan nggak mau diajak kerja sama buat bantuin aku. Nah itu kadang suka bikin kesel dan suka bikin gitu. Nah pertanyaan terakhir yang paling sering banyak juga ditanyain sama orang-orang ketika aku jadi ibu rumah tangga adalah gimana sih cara aku buat ngusir kebosanan dan kejenuhan gitu kan. Itu banyak banget sih yang nanyain, karena kan aku dari Senin sampai Jumat itu full di rumah. Jadi lebih kebanyakan memang hampir bisa dikatakan 7/24 itu di rumah aja. Jadi kalau dibilang nggak jenuh bohong sih, pasti ada jenuhnya, pasti ada bosannya. Cuman ketika aku keluar rumah, nggak tahu kenapa aku ngerasa lebih nyaman untuk di rumah aja gitu loh. Jadi makanya aku nggak, lebih enaknya di rumah aja. Dan untuk menghilangkan kejenuhan aku, paling aku main handphone, main makeup, nonton, atau ngeliatin anak-anak aku main aja. Menurut aku itu udah ngilangin kejenuhan sih. Karena
kita pasti ngeliatin kan tingkah-tingkah lucu anak-anak itu, perkembangannya itu jelas banget kita liatin. Dan menurut aku itu menjadi salah satu cara untuk mengusir kebosanan, karena kayak tiap hari anak-anak itu bisa ngasih surprise gitu ke aku, kayak tiba-tiba mereka bisa ini, terus tiba-tiba mereka bisa gini, terus mereka bisa bilang A, bilang B, bilang C, bilang sesuatu. Itu bagi aku udah mengusir kebosanan. Apakah kejutan itu bikin aku stres ataupun kejutan itu bikin aku jadi nggak stres, tapi aku nikmatin aja gitu. Karena jujur ngelihat mereka dari hari ke hari itu, kalau menurut aku pribadi itu kayak nggak bisa dibayar dengan apapun sih. Kayak melihat langkah pertama mereka, terus ngelihat mereka pertama kali makan, terus ngelihat apa yang nggak mereka suka makan, itu kan kayak menurut aku pribadi udah menyenangkan dan udah bisa bikin aku happy dan gak jenuh walaupun di rumah aja gitu. Apalagi ngeliat anakku yang besar sekarang umurnya udah 3,5 tahun, bentar lagi udah mau sekolah, dan udah banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang aku, atau pertanyaan-pertanyaan kadang aku wow gitu kan, karena memang bener-bener anak-anak ini banyak banget sih yang bikin aku shock dan kaget ngelihat pertumbuhan mereka dari hari ke hari. Mungkin itu sih yang bisa bikin aku tetap senang dan tetap enjoy, dan walaupun jenuh tetap bisa menghilangkan atau menepis kejenuhan itu di rumah. Nah mungkin itu aja sih beberapa pertanyaan yang sering banget aku dapet atau ditanyain orang-orang ke aku. Aku udah jawab semuanya. Semoga pertanyaan-pertanyaan itu bisa memberikan gambaran ke yang belum menikah di luar sana, tapi kan belum punya gambaran tuh jadi full time mom itu gimana. Dan semoga video ini bisa menjadi gambaran. Mungkin segitu dulu video aku, sharing aku. Terima kasih banyak buat sudah nonton. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain atau ada hal-hal yang mau di-sharingkan, itu boleh banget untuk tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Don't forget to keep talking, sharing, and inspiring. Bye-bye!